Pertama, siapkan 5 buah tahu putih lalu hancurkan menggunakan bantuan garpu seperti ini. Tambahkan juga 2 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 buah wortel, 2 batang daun bawang, 50 gram daging ayam, 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh gula, dan 200 gram tepung tapioka. Lalu aduk hingga semua tercampur rata dan sisihkan. Siapkan kulit pangsit secukupnya lalu bagi 2 sama rata. Siapkan juga air sebagai perekatnya. Ambil 1 lembar kulit pangsit lalu isi menggunakan isian tahu dan gulung seperti ini. Rekatkan bagian ujungnya menggunakan bantuan air seperti ini ya. Rapikan ujungnya agar tampilan lebih menarik. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Selanjutnya, susun pangsit ke dalam kukusan dan kukus selama 10 menit atau hingga semua matang. Nah, jika sudah matang seperti ini, bisa langsung digoreng menggunakan minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan api sedang saja. Jangan lupa untuk dibolak-balik agar warnanya cantik merata. Nah, jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia jajanan seribuan yang unik, enak dari kulit pangsit dan tahunya sudah jadi. Untuk pengemasan bisa menggunakan mika seperti ini ya. Tambahkan juga saus cocolannya seperti ini, lalu tutup dan rekatkan menggunakan staples. Selamat mencoba! Untuk resep kedua, ada 250 gram kerupuk warna-warni, lalu hancurkan menggunakan bantuan cobek seperti ini. Nah, untuk teksturnya cukup setengah kasar saja seperti ini ya, lalu sisihkan terlebih dahulu. Siapkan panci lalu masukkan 250 ml air, setengah sendok teh garam, setengah sasat kaldu ayam, 1 sendok teh cabai bubuk, lalu aduk hingga tercampur rata. Tambahkan juga 7 sendok makan tepung tapioka, aduk kembali hingga tidak ada tepung yang menggumpal. Nah, jika sudah, masak menggunakan api kecil saja hingga semua adonan mengental seperti ini. Jika sudah, ambil setengah sendok makan adonan aci lalu gulingkan ke serpihan kerupuk seperti ini. Pastikan semua permukaan aci tertutupi oleh kerupuk. Nah, ini semua sudah aku bentuk. Untuk penjualan, teman-teman bisa menjual mentahan seperti ini ya. Masukkan ke dalam mika lalu tutup menggunakan staples. Dan harga jualnya bisa dimulai dari harga 1.000. Nah, untuk menjualnya secara matang, panaskan minyak terlebih dahulu lalu goreng menggunakan api kecil saja. Untuk penggorengan harus menggunakan minyak yang benar-benar panas ya, dan harus sering dibolak-balik agar kerupuknya mekar sempurna. Nah, jika sudah mekar sempurna seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Ini dia cipuk ala dapur Mama Sesanya sudah jadi, bentuknya unik dan menarik. Teksturnya renyah di luar dan lembut lumer di dalam. Agar lebih menarik, teman-teman bisa menambahkan bubuk balado seperti ini ya. Taburi ke semua permukaan cipuk, lalu masukkan ke dalam kantong plastik seperti ini. Gimana? Menarik dan mudah ya? Selamat mencoba! Lanjut ke jajanan ketiga, ada 6 buah tahu putih, lalu hancurkan menggunakan bantuan garpu seperti ini. Untuk bahan selanjutnya, ada 2 batang daun bawang, 2 buah sosis, setengah saset kaldu ayam, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula, lalu aduk hingga semua tercampur rata. Tambahkan juga 1 butir telur ayam dan 4 sendok makan tepung terigu, kemudian aduk hingga semua benar-benar tercampur rata. Selanjutnya, siapkan kulit pangsit secukupnya lalu bagi 2 sama rata. Kemudian, ambil 1 lembar kulit pangsit lalu gunting bagian ujungnya seperti ini. Jika sudah, bagian ujungnya diolesi dengan air sebagai perekat lalu bentuk seperti ini. Pastikan agak sedikit ditekan ya, agar pada saat menggoreng nanti tidak terbuka. Nah, hasilnya seperti ini.
Selanjutnya, ambil 1 sendok makan isian tahu lalu letakkan ke dalam kulit pangsit seperti ini ya. Kemudian ratakan dan sedikit ditekan agar menempel sempurna. Langkah terakhir, panaskan minyak terlebih dahulu lalu goreng menggunakan api kecil saja ya, agar nanti matang dengan merata. Nah, jangan lupa untuk dibolak-balik biar warnanya cantik. Jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Ini dia jajanan terbaru dari kulit pangsit dan tahunya sudah jadi. Dari tampilannya ini sangat menarik ya. Untuk teksturnya ini crunchy dan kriuk di luar, lembut di dalam. Rasanya juga enak dan gurih. Untuk pengemasan bisa menggunakan mika seperti ini ya. Tata di dalamnya beberapa sesuai keinginan pembeli lalu tambahkan saus sambal. Untuk harga jual bisa dimulai dari harga 1.000. Selamat mencoba! Lanjut ke jajanan keempat. Siapkan beberapa sosis lalu potong memanjang seperti ini. Selanjutnya, siapkan 100 gram tepung terigu, 1 sendok teh bawang putih, setengah sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh garam, dan 2 batang daun bawang lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian tuangkan 250 ml air panas, lalu aduk hingga semua tercampur rata. Pastikan airnya harus benar-benar mendidih agar mendapatkan hasil yang empuk walaupun sudah dingin. Selanjutnya, campurkan 100 gram tepung tapioka lalu aduk kembali menggunakan spatula. Nah, jika sudah terasa lebih dingin, bisa kita uleni menggunakan tangan. Uleni hingga semua adonan kalis. Selanjutnya, ambil secukupnya adonan lalu bentuk memanjang. Dan pipihkan di bagian tengahnya lalu letakkan sosis seperti ini. Selanjutnya ini akan kita gulung bagian tengahnya saja ya. Nah, seperti ini. Pastikan untuk bagian ujungnya tetap terlihat. Selanjutnya, rebus sosis selimutnya menggunakan air yang sudah dididihkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah mengapung seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Bahan terakhir ada tepung panir secukupnya. Masih dalam keadaan panas, gulingkan sosis selimut ke tepung panir seperti ini. Pastikan yang diselimuti hanya bagian tepungnya saja ya, dan bagian sosisnya tetap terlihat. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai dan ini bisa dijadikan frozen food. Jika ingin menjualnya secara langsung, bisa kita goreng menggunakan minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dan gunakan api sedang saja. Nah, jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Ini dia jajanan dari sosis yang bakal jadi favorit anak-anak. Nah, bentuknya sangat menarik, teksturnya juga lembut, dan rasanya enak, gurih banget. Untuk pengemasan bisa menggunakan mika seperti ini ya, tata di dalamnya, dan jangan lupa ditambahkan saus sambal seperti ini. Dan harga jual bisa dimulai dari harga 1.000. Selamat mencoba! Resep terakhir, ada 100 gram tepung terigu, lalu tambahkan 2 siung bawang putih, gula, dan kaldu sapi secukupnya. Kemudian tambahkan juga 250 ml air, lalu aduk hingga semua tercampur rata dan tidak ada tepung yang menggumpal. Masukkan juga 4 butir telur ayam, kemudian kocok kembali hingga semua benar-benar rata. Selanjutnya masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan minyak terlebih dahulu, lalu kukus selama 10 menit atau hingga semua matang. Nah, jika sudah matang, angkat lalu dinginkan terlebih dahulu. Jika sudah dingin, bisa kita keluarkan dari loyang lalu potong-potong sesuai dengan selera. Di sini aku akan bagi 3 ya. Selanjutnya akan aku potong lagi seperti ini. Untuk ukuran disesuaikan saja dengan selera ya. Selanjutnya ini akan aku tusuk menggunakan tusukan sate seperti ini agar lebih menarik. Step terakhir, goreng sate telurnya yang sudah dicelupkan terlebih dahulu ke adonan tepung. Goreng hingga semua kuning kecoklatan seperti ini lalu angkat dan tiriskan.
Nah, ini dia sate telurnya sudah jadi. Untuk pengemasan bisa menggunakan kantong plastik seperti ini dan ditambahkan saus favoritmu. Selamat mencoba!